Beberapa waktu lalu saya ketemu seorang klien, dia wanita, dan setelah selesai konsultasi bisnisnya dengan saya, kita ngobrol santai, mulai tentang hal-hal sehari-hari hingga kehidupannya. Dan tanpa saya duga, ternyata klien saya ini sepanjang hidupnya punya banyak sekali pasangan. Akhirnya, kita saling berbagi informasi tentang bagaimana memikat lawan jenis. Dan hari itu, saya banyak belajar sekali. Sebelum pulang, dia menyarankan saya untuk membaca buku Kama Sutra dari India. Saya cari di Gramedia nggak ada, dan akhirnya saya pesan secara online. Setelah selesai membaca, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang akan saya bagikan kepada kalian. Karena ini subjek ilmu yang sangat luas dan berbahaya, saya hanya akan membagikan kepada kalian 1/5 dari keseluruhan buku itu. Di buku itu dituliskan bahwa laki-laki dan perempuan harus menguasai 64 cara untuk menjadi hebat dalam memikat dan menggoda lawan jenis. Beberapa dari 64 cara itu sangat masuk akal, seperti bernyanyi, berdansa, wewangian pada tubuh, olahraga. Tapi beberapa juga sangat gak masuk akal. Contohnya, apa hubungannya menguasai ilmu mineralogi untuk memikat lawan jenis? Atau ilmu untuk adu burung puyuh, adu ayam, adu domba ternak. Dan ada lagi tentang ilmu menjahit. Apa hubungannya dengan ilmu memikat dan menggoda lawan jenis? Meski menurut saya nggak ada ya, tapi itu semua dituliskan dalam 64 cara di buku Kama Sutra. Nah, setelah saya selesai membaca sampai selesai, menurut pemahaman saya, ternyata 64 cara itu bukan tentang bagaimana memikat dan menggoda lawan jenis, tapi tentang bagaimana seharusnya seseorang hidup. Jadi intinya, ilmu tentang memikat dan menggoda lawan jenis itu sebenarnya juga ilmu untuk menguasai dan membuat hidupmu lebih lengkap. Tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan kekuatan pikiran, tubuh, dan jiwa. Dan ketika kita sudah bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan kekuatan pikiran, tubuh, dan jiwa, itu berarti kita sudah menguasai rahasia dari awet muda. Habis baca buku itu, saya jadi teringat sebuah cerita tentang Cleopatra dan Julius Caesar. Cleopatra nggak cuma ingin memiliki Julius hanya untuk satu malam aja, tapi Cleopatra ingin memiliki Julius untuk selamanya. Dan Cleopatra juga ingin Julius hanya memiliki satu wanita, yaitu dia. Tapi seperti yang kita tahu, Julius Caesar adalah seorang raja dan penguasa dari kerajaan terbesar di masa itu. Dia sangat kaya, dia punya kekuatan, dan dia juga punya segalanya. Dan yang berarti, Julius bisa memiliki wanita manapun yang dia mau. Tapi, Cleopatra ingin memiliki Julius untuk dirinya sendiri. Terus, kalian tahu nggak apa yang dilakukan Cleopatra untuk memanipulasi si Julius hingga Julius tunduk pada dirinya? Ada 2 cara yang dilakukan sama Cleopatra. Yang pertama adalah seks. Dan yang kedua adalah cara yang sangat simpel, tapi kita tidak pernah menduga. Yaitu, Cleopatra menjadi bahagia. Cleopatra memutuskan setiap detik ketika dia bersama Julius, dia akan menunjukkan bahwa dia sedang bahagia. Dan jika kita lihat dari sudut pandang psikologis, Julius akan secara tidak sadar mengasosiasikan momen bahagia hidupnya itu ketika dia bersama Cleopatra. Dan tanpa Julius sadari, Cleopatra membuat Julius jauh lebih bahagia ketika dia bersamanya dibanding ketika Julius bersama wanita lain. Dan menurut sejarah, cara ini berhasil. Saya jadi ingat tentang cara-cara yang diajarkan motivator di YouTube atau di buku tentang gimana cara memikat dan menggoda lawan jenis yang menurut saya nggak begitu work dan basi ya. Menurut mereka, jika kamu wanita dan kamu ingin memikat lawan jenis, kamu harus pintar, menyenangkan, cantik, wangi, seksi, lemah lembut, bijaksana, berkulit halus, jago nyanyi, jago berdansa, jago main musik, sopan, santun, intelektual, jago berdandan, waxing, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi menurut mereka, jika kamu laki-laki dan kamu ingin memikat lawan jenis, kamu hanya perlu melakukan satu hal,
yaitu menjadi kaya. Ya, menurut mereka laki-laki harus kaya. Dan jika laki-laki sudah kaya, dia tidak perlu melakukan hal lain. Mereka juga bilang kalau wanita itu harus sempurna. Ketika si laki-laki melukai hatinya, wanita nggak boleh komplain, mereka harus tersenyum dan melupakan semua itu. Tapi menurut saya seharusnya nggak seperti itu. Ketika seorang wanita ingin memikat lawan jenisnya, dan laki-laki itu tahu bahwa wanita itu ingin memikat dia, laki-laki juga harus ikut berpartisipasi. Jadi dia nggak boleh pasif, dia juga harus merespon dan dengan memahami situasi mereka berdua dan mencoba memikat balik si wanita. Untuk membuat kalian lebih paham ya, saya akan menceritakan sebuah cerita dari buku yang pernah saya baca dulu waktu zaman kuliah. Saya agak lupa judulnya, tapi kurang lebih ceritanya seperti ini. Yaitu tentang seorang raja, dia sedang duduk di singgasananya, dan dikelilingi menteri-menteri dan juga pengawalnya. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita berlari masuk ke ruangan itu dengan kondisi telanjang bulat. Dan satu ruangan tiba-tiba panik. Seorang wanita telanjang di siang hari dan berlari menuju ke hadapan si raja. Dan semua orang mencoba untuk menutupi tubuh si wanita itu. Tapi tiba-tiba si wanita bilang, "Saya nggak mau pakai baju. Dan saya sudah memutuskan untuk tidak akan memakai pakaian lagi hingga permintaan saya dikabulkan." Lalu si raja yang merasa harga dirinya tersenggol bilang, "Silahkan, katakan permintaanmu." Lalu si wanita bilang gini, "Saya sudah muak. Karena di sepanjang hidup saya, nggak pernah ada laki-laki yang bisa memuaskan saya di atas ranjang. Nggak ada, nggak satupun. Maka dari itu, saya sudah memutuskan untuk tidak memakai baju hingga saya dipuaskan." Si raja pun kaget. Lalu dia ngelirik para menterinya, berharap mereka bisa memberikan saran. Tapi ternyata para menterinya juga melirik si raja, dan berharap si raja bisa memberikan jalan keluar. Lalu mereka pun melakukan diskusi kecil, dan menyadari bahwa di ruangan itu, nggak ada satupun laki-laki yang percaya diri dan memiliki skill yang cukup mumpuni untuk yakin bahwa dia bisa memuaskan wanita itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka mulai membayangkan bagaimana jika istri dan anak perempuan mereka juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh wanita itu. Lalu mereka semua telanjang dan meminta untuk dipuaskan hasrat seksualnya. Sekarang kalian bayangkan betapa paniknya semua orang di ruangan itu. Lalu karena sudah bingung, si raja pun mengadakan sayembara dan memberikan hadiah kepada laki-laki yang bisa memuaskan wanita itu. Gak lama kemudian datanglah seorang laki-laki, dia menggandeng wanita itu dan pergi. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali ke hadapan si raja dengan mengenakan pakaian lengkap dan sopan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan mengatakan bahwa dia sudah dipuaskan hasrat seksualnya. Lalu karena penasaran, si raja memanggil laki-laki itu dan meminta dia menuliskan semua ilmunya dalam satu buku, yang akhirnya buku itu dibagikan ke seluruh penjuru kerajaan. Nah, maksud dari cerita ini tuh, ini banyak banget menyangkut kepada kultur budaya di negara kita ya, terutama ya. Dari kecil banyak banget kita didoktrin dan diajarkan bahwa wanita itu harus selalu menurut pada laki-laki, dan laki-laki selalu punya kekuasaan. Sehingga lama-kelamaan, doktrin ini membuat sebuah pandangan bahwa banyak laki-laki menganggap wanita itu hanyalah sebuah objek. Dan ketika mereka berdekat nih, katakanlah laki-laki dan perempuan dekat, akhirnya mereka menikah. Seringnya, hanya laki-laki yang dipuaskan di sini. Sedangkan wanita nggak pernah dipuaskan. Itu banyak banget terjadi, karena dulu saya juga pernah mendapatkan banyak klien waktu saya kerja jadi asisten psikolog. Banyak banget wanita yang curhat ke psikolog bahwa dia nggak pernah dipuaskan secara seksual, kehidupan setelah dia menikah nggak bahagia, dan hambar gitu aja. Jujur, awalnya saya mau memberikan tips atau roadmap untuk kalian bisa memikat dan menggoda lawan jenis.
Tapi pada akhirnya saya malah banyak cerita dan waktu terbuang cukup banyak. Dan ini udah hampir 10 menit ya. Jadi sebelum mengakhiri video ini saya akan memberikan satu tips dan trik untuk memikat dan menggoda lawan jenis yang dituliskan di buku Kama Sutra, yaitu wewangian pada tubuh. Jadi menurut buku Kama Sutra, kita nggak cuma harus mengenakan satu jenis wewangian pada tubuh, tapi kita bisa mengombinasikan banyak sekali wewangian pada tubuh kita. Misalnya nih, kita pakai parfum untuk tubuh kita, terserah aroma apa. Lalu kita pakai parfum yang berbeda di rambut kita. Kalau di buku Kama Sutra, disarankan menggunakan parfum beraroma khus di rambut. Yang kalau diartikan dari bahasa India, khus berarti aroma hujan segar ketika pertama kali jatuh. Kalau kalian kepo, aroma khus seperti apa, kemarin saya lihat di Shopee ada, dan saya beli. Lalu di leher kita pakai parfum beraroma jasmine, dan di tangan pakai parfum beraroma mint. Lalu di bagian pusar atau udel, pakai parfum beraroma kuat untuk membuat perhatian lawan jenismu terpusat di situ. Banyak yang mencoba pakai parfum vanilla di sini. Terus di pinggang pakai parfum dengan aroma bunga mawar yang lembut sehingga lawan jenismu menciumi pinggangmu. Lalu di bagian punggung dioleskan parfum beraroma pohon cendana sehingga lawan jenismu menciumi punggungmu sesuai arah yang kamu oleskan. Jadi singkatnya, seakan-akan kita membuat tubuh kita itu seperti hidangan dengan berbagai rasa dan aroma. Dan menurut buku Kama Sutra, cara itu sangat work untuk dipraktekkan wanita. Tapi karena penasaran, saya sendiri mencoba melakukan. Dan ternyata work juga untuk saya ya. Maka dari itu, kalian bisa coba menggunakan berbagai wewangian di tubuh kalian dan ceritakan hasilnya di kolom komentar. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Di video selanjutnya akan saya jelaskan lebih mendetail tentang tips dan trik lainnya menurut buku Kama Sutra. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe.